kita dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang katakan mulia-mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Bapa kamu yang layak dipuji, yang kita akan memerintah selamanya atas semua yang hidup. Bapa kamu yang layak dipuji, yang duduk di tangan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang hidup, atas semua yang hidup, atas semua di bumi. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang layak kami tinggikan untuk selamanya dan seterusnya. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh sangat baik. Ku sembah Kau Allah selamanya. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Hingga pagi ini kami menikmati penyertaan-Mu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang perkasa dalam hidupku selamanya. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak kami lakukan. Ku sembah selamanya. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih kekal selamanya. Kasih kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setiamu. Aku telah mengerti kasih setiamu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana bagi aku. Hosana, Hosana
Yesus Tuhanku. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, bagi Allahku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh menaikkan pujian dan ketubahan kami kehadiran. Dan biarlah Tuhan terus menguasai hidup kami melalui Roh-Mu sehingga kami selalu dekat dengan supaya Bapa. Dan pada saat ini dari Tuhan, kami tidak bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami sehingga kami boleh menerima sesuatu yang luar biasa pada pagi. Kau urapi hambamu yang akan menyampaikannya. Bila pengurapan hikmat yang daripada Tuhan turun atas hambamu, sehingga apa yang disampaikannya pada pagi ini boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk semakin cinta kepada Engkau yang Bapa, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar dalam kehidupan kami. Semua kami alaskan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Titus buat pujian penyembahannya. Kami persilakan kepada Bu Ivon untuk menyampaikan firman-Nya. Silakan Bu Ivon. Shalom, selamat pagi. Shalom, shalom, shalom. Terima kasih Pak Titus untuk pujiannya. Nggak usah berdoa ya. Kita akan belajar di 2 Tawarik 27 ya. Saya beri judul keteladanan hidup. Ya. Saya bisa minta tolong Pak Eko untuk share firman Tuhan. Dua tujuh, Pak. 2 Tawarik 27, Pak.
ini apa firmannya cuma sedikit tok, 9 dan ayat ya. Saya baca ya. Perikopnya Raja Yotam. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anaknya Pak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Usia, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya sehingga pada waktu itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua Bani Amon membawa upeti kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, dalam ayat hari ini ya di sini ada 2 ditegaskan ya. Yotam berumur di ayat 1 Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Itu ayat ke-1. Terus yang kedua yang sama di ayat ke-8, ia berumur 25 tahun pada waktu ia Pak Eko bisa minta tolong di-share-kan lagi. Ya, ini ya di ayat pertama dan yang ke-8. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah. Ditegaskan lagi ada dua kalimat ini di yang pertama dan yang ke-8 ya, yang ayat ke-8 pasal itu. Nah, dalam kitab sejarah Yehuda, Raja Yotam adalah raja yang ke-11. Di kitab ini, di kitab sejarah Raja-Raja Yehuda mencatat bahwa keberhasilan seorang raja ditentukan oleh sikapnya kepada Tuhan.
kalau dia raja ini ia melakukan yang benar di mata Tuhan, maka ia akan diberkati. Dan kalau ia berbuat semena-mena, tidak baik di mata Tuhan, maka ia tidak diberkati. Kehidupannya yang seumpama Raja Yotam tidak berkenan di dalam Tuhan, maka ia tidak diberkati. Raja Yotam sangat muda ya, dan hanya memerintah selama 16 tahun saja. Tetapi dia memerintah itu tidak sama seperti raja-raja yang lainnya. Dia bekerja keras, melakukan kehendak Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Nah, di sini Raja Yotam mengajarkan kita suatu keteladanan. Meskipun rakyatnya masih saja melakukan hal yang merusak. Raja Yotam membangun kota-kota di pegunungan Yehuda, membangun benteng-benteng, serta menara-menara di hutan-hutan. Nah, ia juga menunjukkan ketaatan kepada orang tuanya. Setia kepada Tuhan, taat dan patuh kepada orang tua. Ia juga hidup tepat seperti bapaknya Uzia. Tetapi Raja Yotam tidak memasuki bait Tuhan seperti bapaknya. Kenapa Raja Yotam tidak memasuki bait Tuhan seperti Uzia? Yang kita kemarin mendengar sharing di dua Tawarik 26 ya. Kenapa Raja Uzia masuk ke bait Tuhan? Karena Raja Uzia pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi Raja Yotam tidak mau mengulangi seperti tindakan yang seperti bapaknya itu. Dan bapaknya waktu itu melakukan kesalahan, ia menjadi kuat setelah masuk bait Tuhan, ia menjadi kuat mungkin ya, menjadi kuat dan ia menjadi sombong. Setelah itu dia berubah, tidak setia dan melanggar kekudusan bait Tuhan. Dan akibatnya ia diusir dan sakit kusta ya Bapak ya. Itu bisa dibaca di 2 Tawarik 26 ayat 16 sampai 21 di situ. Ya, Raja Yotam tidak meniru ya seperti bapaknya. Tapi ia melakukan kehendak Tuhan. Berjalan hidup benar di dalam Tuhan. Nah, terus dia juga berperang melawan Bani Amon hingga Bani Amon membayar upeti. Dia menjadi raja tidak tidur-tiduran dengan selir-selirnya, tetapi dia berjalan melakukan kehendak Tuhan, mendengarkan peka terhadap apa yang diinginkan Tuhan kepada dia. Di sini juga diberitahukan hanya 16 tahun saja dia memerintah Yehuda. Dia raja ke-11 yang muda. Dan pada usia 41 tahun dia meninggal. Tapi dia meninggalkan keteladanan bagi rakyat Yehuda. Apa saja ya tadi sudah saya beritahukan ya. Membangun menara-menara, benteng-benteng,
Jadi dipercantik kota-kotanya, negaranya ya. Dan dia tidak berleha-leha. Itulah keteladanan Raja Yotam. Meskipun hanya sebentar saja dia memerintah Yehuda, tetapi sifat-sifat keteladanan Raja Yotam perlu kita tiru. Takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, taat kepada orang tua. Dan dia juga melawan sampai Bani Amon, membayar upeti dari tahun pertama, tahun kedua. Nah, sekarang kita, apa yang kita teladani di dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus takut akan Tuhan. Semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan kepada kita lakukan. Saat ini tuh saya berdoa, tidak memohon tidak memohon berkat yang muluk-muluk, enggak. Tapi saya memohon doa kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan, saya semakin hari semakin melekat, semakin intim kepadamu Tuhan Yesus. Karena saya percaya difirmankan ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan itu yang saya pegang. Jika Tuhan Yesus menyertai apapun yang kita kerjakan, maka berkat itu akan mengikuti. Nah, mungkin itu saja sharing dari saya, bahwa keteladanan hidup Raja Yotam, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus meniru teladannya, taat kepada Tuhan Yesus ya, hidup benar di dalam jalan Tuhan, maka dia akan memberkati. Patuh dan taat kepada orang tua, membangun negaranya ya, meskipun rakyatnya itu memberontak ya, tapi dia taat, maka Tuhan menyertai. Dia tidak meniru sifatnya bapaknya yang berubah setelah masuk ke bait Tuhan, berubah menjadi sombong. Tidak. Tapi ia berkenan di hadapan Tuhan. Hanya saja dia cuma 16 tahun memerintah kerajaan Yehuda dan dipanggil oleh Tuhan. Itu kita harus berkenan di hadapan Tuhan ya, melakukan keteladanan hidup ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Semoga firman ini berkenan dan menjadi berkat bagi teman-teman. Kalau ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ronald. Ya, terima kasih Bu Ivon buat renungan firman-Nya pagi hari ini ya, yang mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi teladan ya. Teladan dimanapun kita Tuhan izinkan ya. Artinya kita belajar dari Raja Yotam tadi yang Bu Ivon sampaikan, bahwa selama dia masa hidupnya sebagai raja, kalau kita lihat dia itu menjadi orang yang taat ya, yang takut akan Tuhan ya. Bahkan dia menjadi berkat ya, menjadi berkat, membangun kota begitu baik gitu ya, sehingga merasa di sekitarnya pastinya terberkati ya. Begitu juga kita dimanapun kita berada ya, Tuhan tempatkan, Tuhan izinkan kita ya, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan,
ya kita berpusat ya kepada Tuhan seperti yang Bu Ipon sampaikan ya tadi ya. Ya, terima kasih Bu Ipon buat renungannya pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk kedua bangsa dan negara, bisa dibantu Pak Erik. Ini Pak Erik di mana nih? Dua bangsa dan negara. Iya, bentar Pak, Pak Ronald. Pindah tempat lagi. Bentar Pak ya. Iya. Atau yang lain dulu Pak. Ditunjuk jadi berkat kok di offer sama orang Pak Erik. Gak dengar suaranya Pak Ronald. Halo, Bu Ivan. Enggak, Pak Erik lo gak dengar suaranya. Oh, Sik pindah Bu, sik mudun. bentar Bu, dia pindah dari lantai 5 ke lantai 1. Iya, minta maaf. Saya istri dan anak masih tidur. Jadi saya harus keluar dari kamar. Ya, kita akan doa bagi bangsa dan negara kami ya. Ya, Bapa kami dan juga terima kasih Tuhan atas renungan yang Kau sudah sampaikan kepada hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus menjadikan kami teladan dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Engkau terus yang Tuhan firman-Mu yang terus berkuasa atas hidup kami Tuhan. Agar kami bisa suatu hari makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau saat sepakat untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang mengerti apa yang dikehendak dalam isi hati para pemimpin bangsa negara kami Tuhan, baik dari presiden, wakil presiden maupun seluruh para menteri dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri berkuasa atas hati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka dapat mengatur negara kami ini dengan hati yang takut akan Engkau, tidak mementingkan diri sendiri Tuhan, tapi bisa mementingkan seluruh rakyatnya Tuhan, untuk bisa negara ini semakin hari semakin maju Tuhan, dan baik itu secara ekonomi, secara pendidikan, infrastruktur, dan semua hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah negara ini semakin hari semakin kuat, dan juga ya Tuhan, kasih-Mu dan meja-Mu sukacita-Mu senantiasa mengalir di negara kami ini Tuhan. Sehingga ya Tuhan, semua rakyatnya Tuhan hidup dalam damai sejahtera senantiasa selalu Tuhan. Dan Engkau jauhkan negara kami ini dari segala macam bencana-bencana alami tak diinginkan Tuhan, baik itu gempa bumi atau hal-hal yang lainnya Tuhan. Dan juga Engkau jauhkan dari segala macam korupsi dan semua ya Tuhan, semua hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya dan dalam tangan-Mu Tuhan itu semua ada sejahtera senantiasa selalu Tuhan dalam negara kami ini Tuhan. Dan kami percaya Injil-Mu akan semakin selalu diberitakan Tuhan di seluruh pelosok tanah air kami ini Tuhan, sehingga lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Engkau, baik mereka belum mengenal pribadi-Mu, semuanya itu dapat dimenangkan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. silakan Pak Eko.
Halo Pak Eri. Halo Pak Eri. Eri, halo. Iya, gak ono suarane blas. Tiduran paling. Loh, mek mek. Ayo Pak, ini video nih Pak Ritus. Lagi. Ya, jangan enak ganteng kayak ketok. Lu Jakarta, Ya. lu Jakarta. Ah, Cek, ngatur waktu. Apa tuh? nondi. Cari apa dia? Apa acara apa Pak? Lupa itu Agustusan. Jatim 3. Oh, doa dulu Pak. Segala kebaikan dari Tuhan, kami boleh menikmati segala kebaikan dan kekurangan Tuhan sampai saat ini. Dan biarlah bermanfaat masyarakat dan Tuhan kami yang boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, pelayanan kami, sehingga dunia melihat bahwa adalah pemimpin dalam setiap Tuhan kami, sehingga akan memakai kami untuk menjadi umat Kristus. Dan pada pagi ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami Pak Eko dan kuasamu, kiranya Tuhan terus memprotek keluarga ini untuk terus semakin hari semakin takut dan mengandalkan Engkau. Tidak apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu menyertai, membela keluarga hambamu ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan hambamu sendirian. Kami penyertaan perlindungan daripada Tuhan sungguh nyata. Kami memberkati buat pekerjaan Pak Eko, biarlah Tuhan apa yang sudah digeluti, apa yang sudah dikerjakan saat ini, Tuhan akan terus berkembangkan lebih luas lagi sehingga akan menampung karyawan-karyawan pekerja-pekerja yang saat ini membutuhkan. Kami percaya Tuhan akan membuka dari barat, timur, utara, selatan sehingga pekerjaan Pak Eko akan semakin besar dan kami percaya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pekerjaannya. Kami juga menyerahkan Tuhan buat pelayanan hambamu dimanapun Tuhan percayakan pelayanannya sehingga hikmat pengurapan yang daripada Tuhan terus menyatakan pada hambamu ini hingga setiap pelayanannya boleh menjadi berkat, boleh memenangkan jiwa-jiwa yang cinta akan Tuhan. Karena Tuhan kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi hambamu ini sehingga semua ada kekompakan satu keluarga. Kita sehingga keluarga ini boleh memuliakan nama Tuhan untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya.
grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am safe on this solid ground. The Lord is my salvation. Darkness falls, His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. I know spring will come. The Lord is my salvation. Who is like the Lord, our God, strong to save, faithful in love. My debt is paid and the victory won. The Lord is my salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit. The Lord is our salvation. Here we go. Who is like? Selamat pagi, sensus. Semua. Silakan disensus Pak Lukas. Selamat pagi. Ya, pagi semuanya. Ya, Assalamualaikum, Bu Ivon, Pak Rona, Bu Vivi, Pak Daniel. tumben Ya, Pak Pak Gimin tidak ada ya? Pak Yusuf. Selamat Gimin pagi. nggak Pak kelihatan. Lukas. Gimin kemana Pak Lukas? Di Ruko, Pak, Bu. Gimana Bu? Gimana Pak? Di Ruko. Oh, dia pergi di ruko. Dia ikut Ya. Zoom lewat, ikut ibadah sebelah itu. Hari ini kan ada ibadah. Pak Yusuf, gimana kabarnya Siska Pak? Kapan dioperasi? Belum ada kepastian, masih nego sama dokternya. Oh, iya ya.
Ya, juga dalam doa terus, Pak. Amin, amin. Terima kasih semua Amin. doanya ibu-ibu, Iya. bapak-bapak. Siapa tahu ada mujizat. Itu yang saya Nggak tunggu, perlu ada operasi. mujizat. Iya, Bukan tidak perlu dioperasi. iya. Nah, Pasti Tuhan ada sendiri yang mujizat. mengoperasi. ya, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Firman Tuhan sudah mengajar kita tadi harus taat dan setia sama Tuhan. Supaya bisa menjadi teladan untuk kita semua. Amin. Amin. Ya, tapi besok pasal 28 itu mengerikan itu. Siapa yang renungan besok itu mengerikan itu pasal 28 besok. Nggak ada 28, Pak. Hah? Ada. Ada. Anaknya Raja Yotam. Ahas. Makanya Raja Yotam berbuat kejahatan luar biasa itu. Iya, Ahas. Ah, luar biasa kejahatannya itu. Coba lihat besok siapa yang renungkan besok. Saya sudah baca. Besok Pak Erik, Pak. Dia lagi meminta hikmat Roh Kudus. Iya. Pak Erik. Iya. Iya, nggak dengar Mengerti lama aja, nggak ya. dengar suaranya Pak Erik kayak. Pokoknya Malu-malu, Pak Daniel. doa saat teduh jangan seperti pasal 27 besok ya. Pak Erik suruh turun dari lantai 5 sekarang aja daripada besok lama. Siap, Oh siap. ya. Tadi berdoa. Jadi nggak sampai ya. ini. Enggak pikir saya tadi Pak Erik itu ada doa sama itu di Garden Village dari lantai 1 ke lantai 22. Jangan lama-lama di lantai 5 loh Pak Erik. Iya. Karena Pak Erik, yang penting memuji Tuhan. Amin. Teman-teman kita Pak Pras itu gimana ini Pak Titus sama Pak Daniel di Pare? Mendingan. Hari ini sudah keluar dari rumah sakit, sudah pulang. Nah, ya. Gitu lah. Tuhan dukung terus dalam doa ya. Ya. Ya, kita tutup ya. Oke. Ya dulu. Pak Eko. Nah, ini Pak Eko terbaring atau berolahraga? Ya. Pak Eko turun dari lantai 4. Ya Pak. Iya. Masih kecil. Ayo, ya. Ini Bu Yani. Bu Yani di mana Pak Eko? Di sisiku Pak. Nah, iya, tunjukkanlah dirimu. Lah itu lagi masak itu. Kalau itu nggak usah kita request karena lagi nyetir. Nah, nyetir kan? Bu Vivi. Bu Vivi lagi masak. Ya, kita yel-yel dulu ya. Ini Pak Heri baru join juga ya. Kita yel-yel dulu. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Orang kompak. Ulangi. Iya. Keluarga saat teduh. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Keep on praying. Ya, terima kasih buat semuanya saudara-saudara terkasih yang sudah menjadi teladan pagi hari ini juga ya. Haleluya. Artinya tidak gampang kita bangun setiap pagi, ya datang sama Tuhan. Itu suatu bukan hal yang gampang. Tapi kita mau menyalipkan namanya rasa malas kita itu, ya. Selalu memberikan waktu datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih untuk doa penutup. Ya, saya serahkan kepada Bu Vivi. Silakan Bu Vivi. Loh, Bu Vivi masih lantai 9, Pak. Makanya Bu Vivi langsung menghilang. Itu Bu Vivi. Ayo Bu Vivi, silakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati Engkau dan untuk sepanjang hari ini, biar ini juga boleh menjadi satu bekal kekuatan Tuhan untuk kami Tuhan melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang sudah melayani. Tuhan
mungkin hari ini Kau pakai jadi saluran berkat Tuhan dimuliakan. Tuhan juga berapa banyak anak-anakmu pagi hari ini yang membutuhkan Engkau Tuhan, uluran tangan-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong untuk anak Siska Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kami yakin, kami percaya ada mujizat-Mu Tuhan. Masih ada Engkau, masih ada mujizat. Masih ada Engkau Tuhan, ada jalan keluar. Dan kami serahkan Tuhan pagi hari ini Siska ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah Siska pagi hari ini. Di dalam nama Yesus. Dan Engkau berikan bilur-bilur Tuhan Yesus yang ajaib dan menyembuhkan Siska. Tuhan kami minta Tuhan supaya Tuhan seluruh tubuhnya diberkati Tuhan. Tubuhnya boleh disehatkan, boleh sembuh dan lepas dari semua kanker dan semua apapun itu Tuhan yang membahayakan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berkati tubuhnya Siska pagi hari ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kalau keluarga dari Pak Yusuf merindukan supaya Siska tidak jadi operasi. Biar Tuhan yang Engkau Allah yang mendengar dari surga membuat seperti yang diinginkan Tuhan. Seperti firman-Mu yang sampaikan Tuhan. Biar kami semuanya boleh bersuka cita melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga memberkati Tuhan anak Sean. Kiranya Tuhan tangan-Mu juga yang penuh kuasa itu menjangkaunya pagi hari ini. Tuhan kami serahkan anak Sean dalam tangan Tuhan. Kami juga berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tubuhnya boleh sehat, tubuhnya boleh disembuhkan Tuhan. Dan anak Sean boleh Tuhan seperti anak-anak normal yang lain bertumbuh dengan baik Tuhan. Kami minta Tuhan kuasa-Mu bekerja pagi hari ini dan kesembuhan itu boleh nyata. Dan kami semuanya juga akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan kami boleh menikmati sukacita dan campur tangan Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Frans. Kiranya juga Engkau menjamah Pak Frans Tuhan. Engkau menolongnya saat ini dan segala kelemahan tubuh yang dialami. Tuhan Engkau juga menjamah dan berikan bilur-bilur Tuhan Yesus yang menyembuhkan itu. Tuhan memberikan Tuhan kecukupan dana ataupun biaya-biaya yang dikeluarkan, Engkau juga berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pergumulan yang ada, yang kami bawa pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan berkat-berkat-Mu dicurahkan untuk setiap kami semua. Apapun yang kami bawa pagi hari ini, Engkau Allah yang akan memberikan kemudahan demi kemudahan. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan berkat-berkat Tuhan. Buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti langkah-langkah kami mulai saat ini sampai Engkau datang. Dan kiranya berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua yang sudah menerima berkat Tuhan, kami mau alaskan doa ini hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya Bu Vivi. Terima kasih Bu Vivi doanya. Terima kasih Bu Ivon buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Sampai ketemu besok.